Pemirsa Polda Metro Jaya menjadwalkan gelar perkara kasus kematian tragis diplomat Kemlu pada hari ini. Sejumlah ahli hingga pihak keluarga korban disebut turut diundang dalam gelar perkara tertutup ini. Kasus kematian sang diplomat muda Kemlu mulai memasuki babak akhir. Pasca 3 pekan sejak kejadian, Polda Metro Jaya hari ini menjadwalkan gelar perkara di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sejumlah ahli, perwakilan Komnas HAM dan Kompolnas hadir dalam gelar perkara sekaligus rapat analisa dan evaluasi atau ANEF secara tertutup. Komisioner Kompolnas Khairul Anam mengatakan bahwa terdapat kemungkinan pihak keluarga korban turut diundang dalam rapat ANEF dan gelar perkara ini. Khairul menyebut kasus ini telah terang benderang secara fakta peristiwa, hanya tinggal menunggu hasil autopsi guna mendapatkan kesimpulan. Ujungnya ya mungkin hari ini. Kalau ada tambahan dan sebagainya ya mungkin enggak. Dalam waktu yang dekat pasti akan ada kesimpulan. Pak, dari polisi di Polda ini juga katanya mengundang sejumlah ahli, saksi ahli dan juga dari pihak eksternal ini juga Pak untuk gelar perkara. Iya, sepanjang yang saya ketahui memang mereka akan mengundang ahlinya ya untuk menjelaskan langsung pada kami dan termasuk juga Komnas HAM. Itu yang kami ketahui. Nah, semoga proses ini juga keluarga juga bisa mengikuti ya hari ini, semoga begitu, biar ini prosesnya jadi transparan, jadi kredibel ya, dan yang paling penting adalah mendapatkan informasi pertama dari sumber yang formal. Dan hari ini Polda Metro Jaya melaksanakan rapat analisa dan evaluasi atau ANEF sekaligus gelar perkara tertutup terkait kasus kematian diplomat muda Kemlu. Dan untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama kami reporter Garuda TV Riyad Nur Hikmah. Riyad, apakah sudah ada hasil dari rapat ANEF dan gelar perkara dalam kasus diplomat Kemlu? Silakan Riyad. Ya baik, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Memang benar bahwa pada hari ini Polda Metro Jaya ini menggelar rapat ANEF ataupun juga analisis dan juga evaluasi sekaligus juga gelar perkara dari kasus kematian secara tragis diplomat muda Kemenlu yaitu Arya Daru Pangayunan. Adapun gelar perkara ini tadi telah dimulai pada sekitar pukul 10 pagi di mana tadi salah satu yang datang ataupun juga yang diundang oleh pihak Polda Metro Jaya diantaranya adalah 3 pihak eksternal dan juga 4 ahli, di mana 4 ahli ini adalah mulai dari ahli cyber, kemudian juga ahli psikolog forensik, kemudian juga ada dari ahli psikolog atau maksud kami adalah autopsi forensik, kemudian juga ada ahli dari toksikologi. Sementara dari 3 pihak lainnya ini adalah dari Polda Metro Jaya mengundang pihak dari Kompolnas, kemudian juga dari Kementerian Luar Negeri dan juga dari Komnas HAM. Pada beberapa saat yang lalu ini perwakilan dari Kompolnas yaitu Komisioner Kompolnas Khairul Anam juga menyatakan ataupun juga membenarkan terkait dengan agenda dari rapat ANEF sekaligus juga dari gelar perkara terkait dengan kasus kematian dari Arya Daru Pangayunan. Dalam pernyataannya juga dari Khairul Anam ini mengatakan bahwa sebenarnya kasus dari Arya Daru Pangayunan ataupun juga ADP ini setelah terang benderang secara urutan ataupun juga untayan peristiwa. Namun memang hingga saat ini dari pihak Polda Metro Jaya juga masih menunggu hasil akhir dari otopsi untuk menyimpulkan hasil ataupun juga kesimpulan dari penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan. Dan hingga saat ini kami juga para awak media ini masih menunggu terkait dengan bagaimana hasil dari gelar perkara sekaligus juga ANEF yang tadi telah digelar sekitar pukul 10, sehingga dengan demikian hingga saat ini ada sekitar 2 jam rapat telah berlangsung. Kemudian juga dari pihak Khairul Anam tadi menyinggung terkait dengan selain dari pihak Polda Metro Jaya ini mengundang berbagai pihak yang memang dirasa ahli sesuai dengan bidangnya, juga dari pihak Khairul Anam ataupun juga Kompolnas ini memberikan saran ataupun juga menyinggung akan adanya kehadiran dari pihak keluarga korban, di mana yang diketahui bahwa salah satu keluarga korban yaitu istri dari Arya Daru Pangayunan sendiri ini tinggal di Yogyakarta.
Ayu dan juga pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa memang kasus kematian secara tragis dari Arya Daru Pangayunan ini memang menyorot perhatian ataupun juga atensi publik secara luas, di mana Arya Daru Pangayunan ditemukan secara tragis meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2025 lalu, ditemukan di dalam indekos miliknya dengan kondisi yang tragis, di mana mukanya ataupun juga wajah dari ADP sendiri dililit oleh lakban dengan keadaan kepala diselubungi oleh plastik. Kemudian juga memang menurut ataupun juga rekaman CCTV yang telah diselidiki oleh pihak Polda Metro Jaya sebanyak 20 titik CCTV, Arya Daru Pangayunan ini diketahui terkait dengan aktivitas sebelum ditemukan meninggal dunia ini adalah ada aktivitas dari ADP sendiri ini melakukan belanja di salah satu mal di kawasan Jakarta, tepatnya di Grand Mall Indonesia. Kemudian berselang dari sana ini Arya Daru Pangayunan melakukan kontak ataupun juga komunikasi terakhir bersama dengan sang istri pada sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu CCTV kemudian menangkap kegiatan ataupun juga aktivitas dari ADP sendiri diketemukan di rooftop dari gedung Kementerian Luar Negeri sendiri. Di sana Ayu dan juga pemirsa, ini ADP diketahui tinggal ataupun juga berdiam diri selama kurang lebih 1 jam 26 menit. Kemudian ketika turun dari rooftop sendiri ini diketahui ADP tidak membawa satupun barang. Padahal kedatangan ADP ke Grand Mall Indonesia sendiri ini untuk melakukan belanja begitu, dan juga membawa tas ransel yang dibawa. Namun ketika turun dari rooftop sendiri ini ADP tidak membawa satupun barang. Setelah ditemukan di rooftop ini kemudian CCTV menangkap keaktivitas ataupun juga kehadiran dari ADP yang pulang kembali ke indekosnya yang terletak di kawasan Gondang Dia pada sekitar pukul 23.26 waktu Indonesia bagian Barat. Di situ dari rekaman CCTV Ayu memang dapat dilihat bahwa ADP sendiri ini melakukan kegiatan seperti buang sampah dengan waktu yang hanya menghabiskan kurang lebih 3 menit. Kemudian atas dasar inisiatif dari sang istri sendiri yang dimana melakukan kontak terakhir pada sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan ADP tidak memberikan respon lebih lanjut atas telepon dari sang istri. Kemudian sang istri pun melakukan berinisiatif untuk mengontak dari penjaga kos untuk melakukan pengecekan terhadap dari kondisi ADP. Lalu kemudian pada besok paginya Ayu dan juga pemirsa, ADP ini ditemukan secara tragis meninggal dunia. Oleh karena itu kasus ini memang menyimpan sejumlah pertanyaan ataupun juga teka-teki, di mana ADP ada yang menyebut ataupun juga sejumlah hal disebutkan bahwa kematian ADP ini disebabkan oleh bunuh diri. Ada juga yang menyimpulkan bahwa kematian ADP ini dilakukan oleh ataupun juga aksi pembunuhan yang memang dikaitkan bahwa ADP pernah menyinggung ataupun juga terkait dengan kasus TPPO di Jepang. Namun yang dapat saya sampaikan secara pasti, gelar perkara hingga saat ini masih berlangsung. Dari pihak Kompolnas juga mengatakan bahwa apabila dalam gelar perkara pada hari ini kesimpulan telah dapat dilaksanakan, maka penyebab kematian dari ADP sendiri dapat diumumkan secara cepat ataupun sesegera mungkin. Akan tetapi hingga saat ini kami para media juga masih menunggu keluarnya pihak-pihak dari Polda Metro Jaya ataupun juga pihak dari Kompolnas. Sementara demikian Ayu, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Riyad Nur Hikmah atas laporan Anda dan selamat bertugas.